Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini masih diberi kesempatan, kesehatan sama Allah, sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan kuliah hari ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Untuk pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Surya Aris Pangestu, Dianti Sosifa, Ihya Ulumuddin, Sahal Al-Muradi, Siti Aisyah, Cindy Fiona, Anissa Rizky Utami, dan David Al-Ikram. Kami akan menyampaikan materi tentang hipotesis, yaitu ada pengertian hipotesis, fungsi hipotesis, jenis hipotesis, terus cara menyusun hipotesis, dan pengujian serta contoh pengujian hipotesis. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama yaitu pengertian hipotesis. Pengertian hipotesis itu sendiri terbagi dari dua suku kata. Yang pertama yaitu berasal dari kata hupo yang artinya sementara, dan tesis yang artinya dugaan atau pernyataan. Hipotesis itu sendiri secara umum dalam penelitian itu bisa dikatakan sebagai pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya. Adapun menurut beberapa tokoh seperti Sujana itu merumuskan bahwasanya hipotesis itu merupakan suatu asumsi mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal tersebut yang dituntut untuk melakukan pengecekan atas kebenarannya. Menurut Nasil, hipotesis itu sendiri adalah jawaban sementara akan permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Menurut Trilis, hipotesis merupakan suatu keterangan sementara sebagai suatu fakta yang kemudian dapat diamati dalam penelitian. Menurut Kerlinger yang terakhir, yaitu pernyataan hipotesis itu sendiri adalah pernyataan yang bersifat tekaan dari hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi bila kita simpulkan dari beberapa pengertian para tokoh, bahwasanya hipotesis itu sendiri tidaklah jauh, yaitu adalah suatu jawaban sementara atau suatu dugaan sementara dalam sebuah penelitian yang mana itu harus dicari kebenarannya baik secara melalui empiris ataupun melalui fakta-fakta yang ada di lapangan ketika penelitian. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwasanya hipotesis itu sendiri adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi akan kebenarannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizky Utami, T 2018-1364. Fungsi atau kegunaan hipotesis yang disusun dalam suatu dalam suatu rencana penelitian. Setidaknya ada 4 macam. Yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan tentang sementara gejala-gejala serta memudahkan perluasan pada pengetahuan yang dapat dipercaya untuk mengenai masalah pendidikan. Yang kedua, hipotesis memberikan yang kedua,
Hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji. Pernyataan yang dapat diuji secara langsung. Akan tetapi hipotesis penelitian memang dimulai dengan suatu pernyataan, akan tetapi hanya hubungan antara variabel yang dapat diuji. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Hipotesis merupakan tujuan khusus secara langsung. Dengan demikian, hipotesis juga menentukan sifat-sifat data yang diperlukan untuk menguji pernyataan tersebut. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Akan sangat memudahkan peneliti jika mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan dan yang relevan dengan hipotesis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Ihya Ulumuddin dari kelas A8 Prodi PAI. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hipotesis. Nah, di sini jenis-jenis hipotesis itu ada dua macam, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. Nah, seperti apa itu hipotesis nol? Hipotesis nol itu dalam artian hipotesis HO adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y. Artinya, dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y. X tidak ada hubungan antara warna baju dan dengan kecerdasan mahasiswa. Yang kedua yaitu hipotesis kerja H1, yaitu hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y yang diteliti. Hasil perhitungan H1 tersebut akan digunakan sebagai dasar pencarian data peneliti. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang cara menyusun hipotesis. Cara menyusun hipotesis ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu rumuskan hipotesis penelitian. Tahap yang kedua, hipotesis operasional. Tahap ketiga, hipotesis statistik. Maksud dari hipotesis penelitian ini, tahap yang pertama itu maksudnya ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Tahap yang kedua maksudnya tentang hipotesis operasional, yaitu mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalkan. Maksud tahap yang ketiga, yang hipotesis statistik, ialah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Baik, saya akan melanjutkan
presentasi tentang hipotesis, yaitu contoh 2, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ini dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Contoh, seberapa besar penguasaan bahasa Inggris di kalangan mahasiswa? Penelitiannya, penguasaan bahasa Inggris di kalangan mahasiswa kurang standar. Hipotesis operasional berbunyi, yaitu ada 2 penjelasan. Yang pertama, HO, penguasaan bahasa Inggris di kalangan mahasiswa sama dengan standar. Dan yang kedua, HI, penguasaan bahasa Inggris di kalangan mahasiswa tidak sama dengan standar. Dan penjelasan hipotesis statistik ini diasumsikan standar sama dengan 80% penguasaan bahasa Inggrisnya. Dan contoh yang ketiga yaitu hipotesis kooperatif. Hipotesis kooperatif ini dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan kooperasi atau 2 variabel penilaian. Contoh, bagaimana sikap mahasiswa di Bandung terhadap penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan sikap mahasiswa di Yogyakarta. Hipotesis penelitiannya, ada beberapa sikap terhadap penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa di Bandung dan di mahasiswa di Yogyakarta. Hipotesis operasionalnya yaitu yang pertama menjelaskan tidak ada perbedaan persentase sikap terhadap penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa di Bandung dan mahasiswa di Yogyakarta. Dan penjelasan yang kedua yaitu HI, ada perbedaan persentase sikap terhadap penyalahgunaan narkoba pada mahasiswa di Bandung dan mahasiswa di Yogyakarta. Penjelasan yang terakhir, hipotesis statistik, yaitu perbandingan dari mahasiswa Bandung dan Yogyakarta sama-sama menjelaskan ini dapat sama-sama 80% penjelasan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Sosifa Dewi, NIM T2018-1384. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin E, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik, karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Prosedur pengujian hipotesis. 1. Menentukan formulasi hipotesis. 2. Menentukan tarif nyata. Tarif nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. 3. Menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai taraf nyata tabel distribusinya dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. 4. Menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. 5. Membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Isya, T 2018-1388. Baik, dari sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6, yaitu contoh dari hipotesis. Hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. Hipotesis nol yaitu bersifat status. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok atau lebih. Contohnya yaitu tidak ada hubungan antara frekuensi merokok dengan BBL. Dan yang kedua, tidak ada perbedaan BBL antara ibu merokok dengan ibu yang tidak merokok. Yang kedua yaitu hipotesis kerja atau hipotesis alternatif. Yang mana ada hipotesis ini kebalikan dari hipotesis nol. Contohnya yaitu ada hubungan antara kadar HB siswa SD dengan kemampuan akademik. Yang kedua, ada perbedaan kadar HB ibu hamil antara yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di pedesaan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 mengenai hipotesis. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang masih mengganjal nanti bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.